Memasuki wilayah pusat kota Batu Licin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, kita akan disuguhi pemandangan yang berbeda jika dibandingkan 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu, pemerintah daerah gencar melakukan berbagai program pembangunan fisik, sarana, dan prasarana publik, sehingga wajah Batu Licin sebagai pintu gerbang memasuki pusat Kabupaten Tanah Bumbu saat ini nampak lebih tertata, asri, dan nyaman. Sejumlah titik yang sebelumnya tak terbayangkan akan menjelma menjadi kawasan ruang terbuka hijau, saat ini telah nampak sebagai kawasan ruang terbuka hijau yang asri, indah, dan nyaman bagi warga yang selama ini menginginkan ada media bersantai dengan nuansa terbuka di bumi bersujud. Seperti pemandangan yang ada di kawasan sisi kantor Kelurahan Batu Licin, kondisi yang sama juga nampak pada kawasan pusat niaga bersujud. Di lahan eks terminal induk Batu Licin, saat ini juga telah dibangun RTH, meski belum rampung sepenuhnya. Namun nantinya kawasan RTH itu menjadi wahana publik untuk bersantai bersama keluarga, sekaligus menjadi pusat aktivitas dan kegiatan remaja dalam berkumpul. Kabupaten Tanah Bumbu yang terbentuk pada tanggal 8 April 2003 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Di usianya yang ke-11 tahun, saat ini tengah gencar-gencarnya merealisasikan berbagai program pembangunan, di mana dinamika dan semua kebijakan pembangunan yang direalisasikan pemerintah daerah tersebut tak lain diarahkan bagi upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan warga bumi bersujud, yang terangkum dalam kerangka program Tridharma Pembangunan dengan berasaskan semangat kegotong royongan. Dalam konteks itu, Bupati Mardani Haji Maming dalam berbagai kesempatan tak henti-hentinya memacu dan menyemangati warga masyarakat bumi bersujud untuk senantiasa mengedepankan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Karena sejatinya, sebuah pembangunan tak akan menghasilkan progres yang maksimal jika tanpa ada dukungan dan partisipasi dari semua komponen daerah. Di Desa Bulurejo ini dulu belum diaspal lagi, sekarang alhamdulillah sudah diaspal, dan sisa 5 kilo lagi yang belum diselesaikan, dan insya Allah anggarannya sudah masuk di tahun 2014 ini, dan akhir tahun ini atau 2014 ini sudah bisa direalisasikan Bulurejo 42. Dengan modal semangat dan motivasi besar itulah, Mardani Haji Maming mengharapkan adanya keselarasan dari satu misi dan visi bersama dalam membangun Tanah Bumbu yang lebih baik dari waktu ke waktu. Program Tridharma Pembangunan yang meliputi pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, dan pembangunan bidang pendidikan tidak lain merupakan intisari dari visi misi daerah yang terefleksi dan terrepresentasi sebagai program unggulan daerah yang hendak dicapai pemerintah daerah sebagai jawaban dari aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Orientasi, visi, dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari waktu ke waktu terus dipertajam dengan berpijak pada visi dan misi daerah. Secara akumulatif, semangat visi dan misi daerah tersebut terkonsentrasi pada program dasar pembangunan daerah yang terangkum pada kerangka program Tridharma Pembangunan, di mana pada tatanan implementasinya, konsepsi program Tridharma Pembangunan yang kemudian direalisasikan ke dalam kegiatan pembangunan tersebut secara khusus terakomodir
dalam implementasi program pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi warga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang kurang mampu, serta program pembangunan infrastruktur. Kabupaten Tanah Bumbu yang berjuluk Bumi Bersujud, yakni bersih, syukur, jujur, dan damai, membawahi 10 kecamatan, yakni Kecamatan Batu Licin sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Satui, Kecamatan Angsana, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Karambintang, Kecamatan Mentewe, dan Kecamatan Kuranji sangat kaya akan sumber daya alam. Sejauh ini dinamika pembangunan Tanah Bumbu banyak dibiayai oleh potensi sumber daya alam dari sektor pertambangan, khususnya batu bara dan biji besi. Sektor ini pula yang selama ini mampu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah atau PAD Tanah Bumbu. Berangkat dari semangat komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta diselaraskan pula dengan visi dan misi daerah yang secara akumulatif merupakan proyeksi dari jangkauan target dan jangkauan sasaran dari program pembangunan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu berupaya untuk melahirkan sebuah tatanan pemerintahan daerah yang mampu menggerakkan seluruh potensi daerah sebagai modal dasar pembangunan daerah. Salah satu modal dasar itu ialah sumber daya manusia atau SDM. Melalui potensi SDM yang ada, pemerintah daerah dalam jangka panjang menghendaki akan lahir agen-agen pembaharu daerah yang berwawasan intelek dan memiliki daya saing serta berkompetensi tinggi. Untuk melahirkan tatanan masyarakat yang demikian tidak mudah, dibutuhkan kerja keras yang terencana, terstruktur, dan terukur. Selain adanya daya dukung pembiayaan program yang besar, rancangan program itu harus pula dipromulasikan dengan dukungan penuh dari semua pihak, khususnya masyarakat sebagai objek program. Tanpa itu semua, daerah dan masyarakat hanya akan menjadi penonton dari jalannya roda pembangunan. Dari pemahaman yang demikian itulah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas target program. Meskipun tidak menafikan program pembangunan bidang-bidang lainnya, justru di dalamnya ada sinergisitas yang dinamis antara bidang pembangunan dengan bidang-bidang lainnya. Melalui program pendidikan gratis, pemerintah daerah memfasilitasi anak usia sekolah di Bumi Bersujud dari keluarga kurang mampu dan atau keluarga miskin yang tak bersekolah atau putus sekolah karena ketiadaan biaya. Bahkan dengan program itu pula, pemerintah daerah juga membiayai pendidikan paket A, B, C, serta keaksaraan fungsional bagi masyarakat yang buta aksara. Komitmen pemerintah daerah adalah tak ada anak usia sekolah di Bumi Bersujud yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam dunia pendidikan. Untuk tahun anggaran 2014, pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran program untuk pendidikan gratis jenjang pendidikan SLTS sederajat. Sementara untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP sudah teranggarkan oleh pemerintah pusat melalui program bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan. Untuk alokasi anggaran bagi program pendidikan gratis jenjang SLTA sederajat tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan pada tahun 2014 ini telah menganggarkan dana sebesar 1,8 miliar rupiah lebih, di mana pada implementasinya masing-masing siswa akan diberikan bantuan sebesar Rp2.400.000 dengan target sebanyak 760 siswa akan terlayani oleh program tersebut. Kalau yang putus sekolah, bagi yang tidak mampu, dia dapat subsidi beasiswa Rp2.400.000 untuk SMA atau SMK, Rp2 juta kalau untuk yang SMP dan SD. Itu untuk yang pendidikannya. Sejauh ini secara faktual, pembangunan bidang sumber daya manusia yang dirancang pemerintah mampu bersinergi dengan program Kaspin bidang pendidikan. Setidaknya, dengan langkah konstruktif yang sudah direalisasikan tersebut, mampu menekan angka anak putus sekolah di Tanah Bumbu.
Pada tahun 2011 yang lalu, angka anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat di Tanah Bumbu tercatat sebanyak 155 anak dan menurun pada tahun 2012 menjadi 91 anak putus sekolah di semua jenjang pendidikan atau turun 0,5%. Untuk program kesehatan gratis, pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat miskin atau kurang mampu yang sakit dan ingin menjalani pengobatan di puskesmas atau RSUD Tanah Bumbu, namun tak mempunyai biaya. Dengan program itu, pemerintah daerah membiayai biaya pengobatan masyarakat, karena pemerintah daerah telah menganggarkan biaya pengobatan gratis ke dalam APBD. Pada program kesehatan gratis, pemerintah daerah juga memfasilitasi pelayanan gratis bagi persalinan sesar dan normal untuk ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Anak yang kesehatan juga yang gratis sesar, jadi ya sesarnya sampai ibu melahirkan secara normal. Ya, jadi kalau dari kita mulai dari program dia hamil, udah kita masukkan program kita. Saya 2013 saya bikinlah program yang melahirkan gratis 1 juta untuk yang perkotaan, desa perkotaan, untuk pedalaman 1.300.000. Jadi bidannya dibayar 1.300.000, bidan kampungnya. Kalau yang di perkotaan 800 bidannya, bidan kampungnya 1 juta. Sedangkan untuk pengobatan bagi masyarakat kurang mampu yang sakit, mulai dari pelayanan di puskesmas hingga pelayanan rujukan di RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nur juga tidak dipungut biaya atau gratis, karena segala pembiayaan atau biaya pelayanan itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk pelayanan pada RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nur, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan kelas 3. Dalam jangka pendek, akumulasi sasaran program Kaspin ini diharapkan akan melahirkan tatanan masyarakat dan generasi penerus daerah yang sehat sekaligus cerdas, yang pada gilirannya target jangka panjang yang hendak diraih pemerintah daerah adalah terciptanya tatanan dan kondisi keluarga daerah yang sejahtera. Karenanya, melalui program pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan gratis yang diformulasikan dalam bentuk integrasi program unggulan tersebut, diproyeksikan pemerintah daerah sebagai wujud komitmen agar tak ada lagi anak usia sekolah di bumi bersujud yang tak bersekolah, serta tak ada lagi warga masyarakat yang sakit tidak punya kemampuan untuk berobat. Langkah konstruktif yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu menurut Bupati Mardani Haji Maming tak lain merupakan terobosan solutif untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat bumi bersujud yang kurang mampu atau hidup di bawah garis kemiskinan untuk mendapatkan pelayanan dan pendidikan kesehatan secara gratis dari pemerintah daerah. Pembangunan Poskesdes standar kementerian, pembangunan Poskesdes di setiap desa standar kementerian. Kenapa? Karena saya mau nanti setelah Poskesdesnya sudah ada, peralatannya sudah ada, sekarang ini kan pelayanan bidan gratis itu masih di rumah-rumah. Oh, jadi bidannya yang datang. Bidannya yang datang, karena kita tidak punya tempat. 2015 setelah kita bikin, nanti kita rubah lagi, pelayanan bidan gratis itu hanya berlaku di tempat Poskesdes, tidak berlaku lagi di rumah. Nah, pada akhirnya nanti masyarakat tertarik, dia harus melaksanakan di Poskesdes. Bagi yang tidak mampu, kalau bagi yang mampu kan terserah dia. Yang kita kendalikan ini kan yang tidak mampunya. Nah, nanti kalau sudah Poskesdesnya jadi, baru kita tarik ke Poskesdes. Ketentuan yang sama juga berlaku pada warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Warga dapat berobat di rumah sakit dan puskesmas serta pusat-pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah lainnya tanpa harus dipungut biaya dengan syarat menunjukkan kartu Kaspin, KTP, dan kartu keluarga domisili Kabupaten Tanah Bumbu pada petugas yang ada di pusat kesehatan setempat.
Layanan kesehatan yang diterima oleh warga adalah layanan rumah sakit kelas 3. Selanjutnya, khusus untuk pelayanan kesehatan gratis bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu yang akan menjalani persalinan dengan jalan operasi sesar gratis. Pemerintah daerah mewajibkan setelah penyelesaiannya, proses persalinan harus mengikuti program keluarga berencana agar kehamilan selanjutnya dapat direncanakan. Sebagai program penyempurna sekaligus program lanjutan, Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar 8,3 miliar lebih untuk menopang program Kaspin Kesehatan Gratis. Sejak tahun 2012 yang lalu, ada penambahan penjaminan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat, yakni pelayanan tindakan operasi sesio sesarian bagi persalinan ibu hamil dari keluarga kurang mampu dengan alokasi anggaran sebesar 6,2 miliar rupiah. Angka anggaran itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 3,6 miliar rupiah, dan alokasi anggaran tersebut kembali naik pada tahun 2013 menjadi 7,3 miliar rupiah. Dengan progres capaian program yang menanjak dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 ini alokasi anggaran program tersebut naik lagi menjadi 20 miliar 352.920.500 rupiah, di mana anggaran sebesar itu ditempatkan di Dinas Kesehatan sebesar 8 miliar 352.920.500 rupiah, dan pada RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nur sebesar 12 miliar rupiah. Pemisahan anggaran itu dimaksudkan sebagai langkah penyempurna program Kaspin Kesehatan Gratis, yang secara teknis untuk alokasi anggaran yang ada di Dinas Kesehatan terproyeksikan bagi pelayanan di pusat-pusat kesehatan masyarakat di Puskesmas, Pustu, Pusat Kesehatan Desa, Polin Desa, Puskesmas Perawatan serta layanan persalinan normal gratis. Sedangkan alokasi anggaran yang ada di RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nur diperuntukkan bagi layanan kesehatan gratis kelas 3 dan operasi sesar gratis. Untuk program pembangunan infrastruktur, beragam program pembangunan yang direalisasikan pemerintah daerah secara khusus merupakan kebijakan program pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang secara langsung menyentuh kepentingan publik, seperti halnya pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan daerah. Mulai akses antar kecamatan ke pusat kabupaten, jalan antar desa hingga ruas jalan lingkungan pemukiman penduduk. Realisasi program pembangunan bidang infrastruktur sarana dan prasarana daerah itu juga meliputi pembangunan sarana dan prasarana publik berupa sarana kesehatan, pendidikan, serta bidang-bidang lainnya yang mempunyai korelasi utuh terhadap kepentingan publik bumi bersujud. Sebagai gambaran, pada tahun 2014 ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan dana sebesar 59 miliar rupiah untuk proyek pengerjaan pelebaran jalan sepanjang 4 km dan lebar 18 meter, pembuatan median jalan dan trotoar bagi pejalan kaki pada ruas jalan transmigrasi sebagai salah satu titik strategis yang ada di bumi bersujud, karena ruas ini merupakan ruas penghubung penting Kabupaten Tanah Bumbu dengan sejumlah daerah di Banua Anam. Proyek pengerjaan jalan ini sendiri merupakan kelanjutan program tahun anggaran 2013 yang lalu berupa pemasangan drainase. Pada tahun 2014 ini dilanjutkan dengan proyek pengerjaan pelebaran jalan, pengaspalan, pembuatan median jalan dan trotoar untuk pejalan kaki. Langkah yang sama juga dilakukan hampir di seluruh wilayah Tanah Bumbu, seperti ruas penghubung antar pusat kabupaten dengan Kecamatan Karambintang hingga ke Kecamatan Kusanhulu, penghubung antara Kecamatan Karambintang dengan Kecamatan Mentewe, hingga ruas-ruas penting yang ada di Kecamatan Kuranji. Untuk penanganan infrastruktur di Kota Pagatan Kecamatan Kusanhilir, pemerintah daerah juga melakukan pembenahan dan rehabilitasi ruas jalan dalam Kota Pagatan menuju akses
Pesta Laut Mapan Retasi. Dalam konteks ini, visi dan misi yang diemban pemerintah daerah tak lain adalah sebagai solusi konstruktif untuk mewujudkan tatanan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera. Guna menggerakkan dinamika pembangunan daerah agar lebih maksimal lagi, tahun 2014 ini pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tengah merancang program pembangunan wilayah berbasis perdesaan dengan nama 1 miliar 1 desa. Program tersebut dirancang dan diformulasikan sebagai stimulan dan dorongan bagi komponen yang ada di desa agar mampu berpartisipasi dan berinisiasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan mengedepankan semangat kebersamaan, musyawarah mufakat, dan kegotong royongan. Nanti kan saya bikin program lagi 1 desa 1 miliar 2015 nanti. Rancangan program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2015 mendatang itu juga diproyeksikan bagi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan wilayah perdesaan dengan target akhir berupa pemerataan pembangunan wilayah perdesaan, menghilangkan perbedaan yang menyolok antar desa yang mempunyai potensi ekonomi tinggi dengan desa-desa yang secara ekonomi masih cenderung belum mampu berdikari dalam menyelenggarakan pembangunan fisik, sarana dan prasarana, serta pembangunan bidang lainnya. Secara konseptual, gambaran umum program 1 desa 1 miliar tersebut adalah merupakan program pembangunan yang pembiayaan programnya masih ditangani oleh pemerintah daerah, sedangkan desa hanya mengusulkan objek atau bidang pembangunan apa saja yang menjadi usulan masyarakat dalam bentuk proposal usulan yang nantinya akan direalisasikan pemerintah daerah. Dengan jumlah penduduk sebesar 305.825 jiwa atau terbesar kelima setelah Kabupaten Kota Baru dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dengan strategi pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang terencana, potensi itu akan menjadi modal penting bagi daerah dalam menggerakkan dinamika pembangunan. Kekayaan potensi pertambangan tersebut hingga saat ini mampu memberikan kontribusi dan memberikan andil yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, kontribusi terbesar kedua terhimpun dari pendapatan daerah yang bersumber dari SP3 atau sumbangan pihak ketiga. Selanjutnya disusul PAD dari sektor-sektor lainnya seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Di mana dari beragam kekayaan SDA tambang itu, baru sektor pertambangan batubara yang tergarap secara permanen dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang implementasinya terwujud melalui pembangunan berbagai bidang dengan objek pelayanan publik. Untuk tahun 2012 ini, proyek pencapaian target produksi batubara Tanah Bumbu sebesar 22 juta metrik ton dan biji besi 6 juta metrik ton. Target ini setidaknya terproyeksi dengan melihat realisasi target produksi pada tahun 2011, di mana produksi batubara sebesar 22 juta metrik ton dan biji besi 5 juta metrik ton. Dari beberapa sektor PAD tentunya juga berpengaruh terhadap performa APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Selama 3 tahun terakhir, APBD Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, APBD Tanah Bumbu sebesar 7,55 miliar lebih, tahun 2011 sebesar 7,35 miliar lebih, dan tahun 2012 meningkat tajam hingga menembus angka sebesar 1,07 triliun lebih. Dan untuk tahun anggaran 2013 ini, APBD Kabupaten Tanah Bumbu naik lagi menjadi 1,21 triliun lebih. Selain sektor pertambangan, sektor perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit juga merupakan sektor unggulan daerah yang mampu menjadi pendorong peningkatan PAD bagi Kabupaten Tanah Bumbu.
Sebagai salah satu potensi unggulan daerah, sektor ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah daerah, di mana pola pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada para petani pekebun melalui kelompok-kelompok tani yang pembentukannya diprakarsai oleh dinas teknis setempat itu telah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani pekebun. Dengan diimplementasikannya pola pengembangan sektor ini melalui pola swadaya masyarakat dan pola plasma yang dikelola perusahaan dengan skala besar. Hingga saat ini pengembangan sektor itu telah mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi para petani pekebun dan daerah. Ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dari masyarakat petani pekebun yang tersebar di seluruh desa di Tanah Bumbu. Karena itu, pemerintah daerah secara berkesinambungan terus menggulirkan kebijakan strategis bidang potensial itu guna meningkatkan dan mengembangkan sektor perkebunan dengan berbagai program-program strategis yang salah satunya melalui pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani petani pekebun. Melalui pengembangan dua komoditas tersebut, pemerintah daerah bahkan membuat terobosan inovatif berupa pembangunan pabrik, pengolahan karet dan juga sawit yang diformulasikan dengan membangun kerjasama antara pemerintah daerah melalui perusahaan daerah dengan perusahaan plasma pengembang komoditas karet dan kelapa sawit. Untuk pabrik pengolahan kelapa sawit secara resmi pembangunannya dimulai pada tanggal 2 Februari 2013. Sebelumnya pada Maret 2012 yang lalu, pemerintah daerah telah membangun pabrik pengolahan karet bekerjasama dengan PT Perkebunan Nusantara 13 Karambintang. Pemkab Tanah Bumbu melalui PT Nusantara Batu Licin membangun pabrik pengolahan karet hasil produksi perkebunan warga petani pekebun Bumi Bersujud. Sebagai program pendampingan sekaligus guna meningkatkan kesejahteraan petani pekebun, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu memberikan bantuan bibit kelapa sawit dan karet untuk kelompok petani dan pekebun dengan jumlah anggaran Rp5.700.000.000. Alokasi anggaran program bantuan bibit tersebut bersumber dari APBD 2 tahun 2013. Adapun total bibit yang diserahkan kepada petani pekebun yaitu 70.000 batang bibit kelapa sawit untuk 500 petani pekebun dengan luas lahan 500 hektar dan 250.000 batang bibit karet untuk 500 petani pekebun dengan luas lahan 500 hektar. Selain menyerahkan bantuan bibit karet dan juga sawit, juga diserahkan pula bantuan pupuk sebanyak 30 kg per hektar dan 5 liter per hektar herbisida. Di bidang pembangunan perekonomian, khususnya perekonomian berbasis kerakyatan, pemerintah daerah senantiasa mengedepankan pola hubungan kinerja dengan landasan kekeluargaan dan kegotong royongan, baik terkait dengan pola pembinaan dan pendampingan, termasuk juga terkait dengan pola hubungan yang diproyeksikan bagi jangkauan pengembangan objek-objek perekonomian kerakyatan. Tidak dapat dipungkiri, untuk sampai pada tatanan bangunan struktur ekonomi kerakyatan Kabupaten Tanah Bumbu yang kuat dan tangguh, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta dan dukungan dari banyak pihak, di mana salah satunya adalah adanya peran aktif dan dukungan dari sektor perbankan daerah. Sebagai daerah otonom dengan geliat ekonomi yang bergerak cepat, sudah barang tentu peran sektor perbankan yang ada di daerah sangat besar dalam turut serta menggerakkan dinamika perekonomian daerah, khususnya ekonomi berbasis kerakyatan. Salah satu bank yang memberikan peran besar dalam menggerakkan dinamika perekonomian daerah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Bank Kalsel. Melalui kantor cabangnya di Batu Licin, telah banyak kontribusi kiprah dan peran Bank Kalsel dalam turut serta membangun Bumi Bersujud ke arah yang lebih baik. Beragam program dan paket program telah diformulasikan oleh Bank Kalsel sebagai wujud nyata
untuk memberikan kontribusi bagi pergerakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa program yang diluncurkan oleh Bank Kalsel, cabang Batu Licin untuk turut serta menggerakkan dinamika pembangunan daerah antara lain meliputi program kredit usaha rakyat atau KUR, di mana dengan kredit usaha rakyat tersebut, Bank Kalsel memberikan kredit pembiayaan yang ditujukan khusus bagi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Yang mana dengan program kredit usaha rakyat, Bank Kalsel memberikan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif bagi masyarakat dengan persyaratan yang sangat mudah. Dengan jenis usaha yang beragam, kredit diberikan kepada debitur perorangan, badan usaha, kelompok usaha, dan koperasi. Selain itu, Bank Kalsel juga memberikan fasilitas platform kredit yang fleksibel dari kredit dengan besaran 5 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Bahkan untuk pinjaman di bawah 100 juta rupiah, Bank Kalsel hanya menetapkan persyaratan legalitas cukup dengan surat keterangan berusaha dari desa, kelurahan, atau kecamatan saja. Layanan lain yang diberikan oleh Bank Kalsel dalam rangka turut membangun bumi bersujud, yakni melalui program kredit pemilikan rumah, tabungan banua, dan simpanan pembangunan daerah. Kesemua program tersebut diharapkan mampu bersinergi dengan semangat visi dan misi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam mewujudkan tatanan masyarakat dan daerah yang maju dan sejahtera. Dalam implementasinya, untuk merealisasikan program pengembangan ekonomi kerakyatan dengan menjalin kemitraan dengan sektor perbankan yang ada di daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Teknis Daerah terus berupaya untuk mendorong agar dinamika pergerakan pembangunan bidang itu dapat sejalan dengan semangat perubahan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga harapan kolektif masyarakat yang menghendaki adanya progres nyata dari peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang secara ekonomis merupakan pelaku usaha kecil menengah atau pelaku usaha ekonomi mikro, dapat terwujud. Sejauh ini, upaya yang telah ditempuh pemerintah daerah dalam rangka menggerakkan pembangunan bidang ekonomi kerakyatan terbukti telah mampu membangkitkan semangat dan motivasi pelaku usaha ekonomi mikro di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga performa dan potret ekonomi kerakyatan di bumi bersujud semakin menggembirakan. Di bidang pembangunan sektor perikanan dan kelautan, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Teknis Daerah merealisasikannya dalam bentuk pembinaan kelompok nelayan, kelompok industri rumah tangga nelayan bidang olahan hasil laut, serta sejumlah program unggulan lainnya. Di tahun 2013, pemerintah daerah kembali merancang dan merealisasikan program stimulus pendukung berupa pemberdayaan sebanyak 1.436 rumah tangga nelayan perikanan budidaya serta mengucurkan dana bantuan PUMP atau pengembangan usaha mina perdesaan dari APBN kepada 7 kelompok perikanan budidaya, 12 kelompok perikanan tangkap, 5 kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Agar program unggulan daerah di bidang perikanan tersebut dapat berhasil secara maksimal, tahun 2013 juga akan disalurkan bantuan stimulan bibit benih udang windu, benih ikan bandeng, dan benih ikan air tawar dengan total bantuan sebanyak 3.400.000 ekor untuk pembudidaya. Langkah taktis yang dilakukan pemerintah daerah tak hanya menyentuh program bantuan stimulan pendamping lainnya, berupa pengadaan kapal 10 GT sebanyak 4 unit beserta dengan alat tangkap sebanyak 4 paket yang berasal dari dana APBD Tanah Bumbu, pengadaan kapal 5 GT sebanyak 4 unit dari dana APBD, pengadaan kapal 5 GT sebanyak 5 unit dari dana DAK atau dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, pengadaan kapal 10 GT sebanyak 1 unit dan kapal 30 GT sebanyak 2 unit yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pengembangan potensi perikanan itu sendiri, di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat pengembangan sektor perikanan yang meliputi perikanan budidaya.
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi lahan yang cukup luas di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Lahan sawah di Kabupaten Tanah Bumbu seluas 29.906 hektar, namun belum keseluruhan dapat dimanfaatkan. Data penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012 berdasarkan persentase penggunaan lahan sawah tersebut, maka hanya 58,41% lahan yang telah digunakan atau seluas 17.468 hektar untuk pertanian padi. Selebihnya 23,83% belum digarap atau sekitar 7.126 hektar sleeping land, dan 17,76% atau seluas 5.312 hektar tidak ditanami padi. Selain lahan sawah di Kabupaten Tanah Bumbu, juga terdapat lahan kering yang bisa ditanami padi, palawija, dan hortikultura. Penggunaan lahan kering tersebut ada 38.449 hektar atau tegal atau kebun dan atau ladang atau huma yang memungkinkan untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai, serta tanaman hortikultura seperti pisang, durian, jeruk, dan sayur. Lahan fungsional yang ditanami padi terluas berturut-turut adalah lahan tada hujan seluas 13.010 hektar atau 74,48%, lahan pasang surut seluas 3.715 hektar atau 21,27%, dan lahan irigasi seluas 793 hektar atau 4,25%. Peningkatan produksi padi melalui beragam kebijakan teknis, mulai dari perluasan lahan, pengembangan pertanian padi, pendistribusian bantuan bibit, bantuan hand traktor, pembinaan bagi para petani, dan sejumlah langkah taktis lainnya juga terus digalakkan. Diharapkan jika produksi meningkat, pendapatan petani pun meningkat, yang hasilnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri. Langkah peningkatan luasan lahan pengembangan pertanian padi juga diproyeksikan bagi peningkatan produktivitas padi per hektarnya, di mana target produksi per hektar itu menjadi salah satu target yang disasar pada tahun 2013, yaitu 43,80 kuintal per hektar. Untuk mampu mencapai target itu, berbagai program strategis juga telah dirancang dan direalisasikan pada tahun 2013 sebagai salah satu solusi untuk mendorong pencapaian target produksi sebesar 100.600 ton. Sebagai daerah yang wilayahnya terdiri dari daratan, pegunungan, dan pesisir pantai, Kabupaten Tanah Bumbu kaya akan sumber daya alam pariwisata. Dari kesemua potensi pariwisata yang ada di bumi bersujud, saat ini telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Beberapa di antaranya adalah Pantai Pagatan, wisata terumbu karang yang ada di Pantai Angsana, dan Pantai Sungai Dua Laut, Pantai Rindu Alam, Pantai Bunati, Pantai Angsana, Pantai Pulau Salak, Gua Sugung, sumber air panas, pariwisata, religius Kuba Pagatan, dan beragam destinasi pariwisata menarik lainnya. Dari sejumlah objek pariwisata itu, objek yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah adalah Pantai Pagatan dan Pantai Rindu Alam. Untuk Pantai Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, karena pada pantai itu setiap tahunnya digelar ajang pesta adat nelayan Pagatan dengan nama Mapan Retasi. Event budaya tahunan ini tidak hanya menjadi kalender budaya bagi Kabupaten Tanah Bumbu yang diperingati setiap bulan April, tapi juga menjadi kalender budaya Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Sedangkan untuk Pantai Rindu Alam dengan panorama pantainya yang indah dan mempesona, pemerintah daerah memproyeksikan pantai yang berlokasi di Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir itu sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat telah memformulasikan beragam program pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang objek wisata pantai itu. Pemerintah daerah juga membangun akses jalan baru menuju lokasi, bahkan untuk mendorong minat para wisata baik lokal Tanah Bumbu maupun dari luar Tanah Bumbu. Di lokasi pantai tersebut juga terdapat fasilitas waterboom yang rencananya sudah bisa dimanfaatkan pengunjung pada tahun 2014 ini. Dengan ketersediaan sejumlah fasilitas, sarana dan prasarana tersebut setidaknya akan memberikan kemudahan dan rasa nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Rindu Alam. Untuk Pantai Rindu Alam, karena dari awal rancangan program rehabilitasi dan pembenahan area pantai itu dimaksud untuk menciptakan destinasi pariwisata unggulan daerah sekaligus menjadi objek penyumbang bagi PAD Tanah Bumbu, maka nantinya pengunjung dan wisatawan yang akan masuk ke lokasi pantai itu akan dikenakan retribusi. Dan sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah tersebut, pemerintah daerah tak hanya ingin bekerja sendiri. Nantinya pemerintah daerah akan melibatkan banyak unsur termasuk masyarakat lokal agar keberadaan objek wisata Pantai Rindu Alam mampu menjadi daya tarik utama pariwisata Tanah Bumbu selain Pantai Pagatan dengan event mapan retasinya.